Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabatku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Yang menemui masalah atau ya problema hidup segera diberikan jalan keluar. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Oke. Masih bersama Gondes ya di sini di General Reading. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Judul ini di request sahabat kita ya, semoga berkenan baru bisa direalisasikan. Untuk yang belum mohon ditunggu ya. Oke. Di sini udah Gondes siapkan 4 file ya, tetap berbentuk pilihan tetapi Gondes akan shuffle langsung ya. Jadi tidak memilih kartu. Di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Ini akan dimaknai sebagai tanggal lahir sahabat semua ya. Kalau yang tidak lahir di tanggal-tanggal ini boleh berdasarkan pemilihan dengan warna atau gunakan intuisi hati. Ya, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi, hati kecil, pasti jujur. Ya, oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan seseorang. Jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Tuhan alam semesta yang berkuasa menjawab tepat dan benar. Ini adalah clue atau gambaran saja ya. Jadi bisa resonan juga bisa tidak karena ini adalah general reading. Energi ditarik secara acak di mana sahabat menemukan video ini dan menontonnya ya. Oke, dimulai dari sekarang. Kalau kalian kurang waktu boleh di pause dulu kemudian di play kembali. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Di sini ada angka 1. Kita maknai sebagai tanggal lahir atau karakter seseorang atau watak seseorang berdasarkan dengan tanggal lahir ya. Menurut tanggal lahir ya, tanggal 1 mudah mempunyai watak atau karakter mudah terpengaruh, suka bertindak gegabah, banyak akalnya, dan pandai dalam segala pekerjaan. Iya, ada pesan? Tidak ada. Oke, karena kau desakan shuffle ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa ya, karena hanya Allah yang berkenan atau berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke. Jangan dijeda kalau ada iklan ya, fokus, biarkan iklan lewat dulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih karena subscribe sahabat semua adalah berharga sekali buat Gondes sebagai semangat Gondes membuat video-video terbaru buat sahabat semua. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Ada proses, mempertahankan atau bertahan, cinta yang berlimpah, mempertahankan kebahagiaan, dan ingin sekali bertanggung jawab, dan memang tanggung jawab sebuah hubungan untuk saling mempertahankan ya. Ada keputusan tentang pencarian cinta. Seseorang kalau mencari cinta atau menjalin sebuah hubungan, hendaklah ya melalui proses. Ya selama harus dipertahankan, selama kebahagiaan bisa dipertahankan itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hubungan itu sendiri, maksudnya seperti itu. Dan di bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya seharusnya seperti file 1 ini ya. Kita akan lihat klarifikasi daripada tebaran baris pertama ya.
Seiring waktu, perjalanan waktu akan terjadi namanya pergerakan perubahan dengan cepat ya. Mempertahankan ya artinya. Hubungan harus satu sama lain saling mempertahankan, kecuali memang sudah tidak bisa dipertahankan, itu beda lagi. Karena hubungan ini harus dipertahankan, kenapa? Karena kalian saling menyayangi, saling mencintai, saling memotivasi, dan saling melengkapi. Ada belenggu, batasan belenggu di sini. Oh, tidak. Karena jatuhnya 2, kemudian saya akan shuffle lagi. Kemudian cuma butuh 1 per 1 setiap ingin memaknai. Tadi seperti ada di sini. Ini terbalik ya. Jangan sampai selingkuh atau jangan sampai berbagi kasih dengan yang lain. Dan di sini di hubungan ini tidak ada saling berbagi kasih dengan yang lain atau menyelingkuh atau selingkuh gitu, karena memang di sini benar-benar kalian saling melengkapi. Itu seharusnya seperti itu. Pesan dari kartu, dari klarifikasinya, harus saling mempertahankan, saling menjaga kebahagiaan, itu tanggung jawab sebuah hubungan ya. Keputusan untuk mencari cinta ya, itu seiring waktu itu lebih baik jangan ya. Dan diklarifikasikan di sini kalian harus tetap bertanggung jawab, bertahan ya. Kalau kalian memang sudah saling mencintai ya, hendaknya seperti itu, memegang komitmen kebersamaan ya. Ada fase baru yang akan terjadi di hubungan kalian nanti, yaitu sebuah keinginan yang tidak bisa ditahan ya, yang harus sifatnya. Coba kita lihat apa itu. Yaitu mempertimbangkan, segala sesuatu harus dipertimbangkan untuk menuju ke jenjang yang lebih baik, untuk membuka fase baru. Segala sesuatu harus dipertimbangkan semua. Kendati di sini ada rasa cinta, kasih, saling melengkapi ya. Itu seandainya nanti akan ke jenjang yang atau fase baru, sebuah keinginan, misalkan ingin menikah ataupun apa itu, dipertimbangkan bersama, dirembuk bersama seperti itu. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya, saling mempertahankan, saling mencintai, saling melengkapi, dan bertanggung jawab dalam hubungan ke depannya seperti itu, karena kalian ada sepasang kekasih ya. Di sini ada energi Gemini ya, ada energi Gemini, dan ada energi Capricorn ya. Oke. Jadi bisa jadikan sebuah antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini loh hubungan kalian ke depan. Hendaknya ya yang baik kamu ambil ya, siratan dari pesanan ini. Kalau harus dipertahankan dan memang kalian ada di ranah ini, coba mempertahankan, tetapi tetap satu, bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah cinta manusia ya, cinta anak manusia. Jadi jangan menyandarkan harapanmu kepada anak manusia, tapi bersandarlah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, dan serahkan hubungan ini kepada Allah ya. Jadi kalian menjalanin, tetapi kalian pasrahkan selebihnya, izinnya ada pada Allah. Oke. Sekarang saya akan coba shuffle untuk pesan buat kamu yang pilih file 1. Kemudian sekarang buka 1 per 1 ya. Dia lebih dewasa dari kamu. 02 bisa dimaknai komitmen dan bisa dimaknai sebagai hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Order and struktur, hidup dan cintanya tercipta untuk kamu.
tetap jadi orang rendahlah hati. Diam-diam dia merindukanmu. Ada yang LDRan kah? Akan ada lamaran nanti, insya Allah, amin. Semoga segala sesuatu kalau kalian menginginkan dan disemogakan. Itu yang jadi doa Gondes buat sahabat semua ya. Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes ya. Buat ampunya Gondes. Gondes akan mengambil minimal 1 maksimal 2 ya. Oke, thank you. Terima kasih. Pesan pertama, penuh kasih Tuhan ya. Kalian mencintai dan penuh dengan ridho Tuhan, kasih Tuhan ya. Karena cinta adalah anugerah dari Allah, tetapi juga kita harus tahu cinta itu seperti apa dulu ya. Cinta memang benar dari Allah, tetapi kalau kiranya jalur disalah, jangan dilanjutkan. Ada cinta sejati di sini ya. Oke, file 1. Sangat indah sepertinya dibacanya. Ya, semoga buat sahabat semua yang ada di ranah ini disemoga dan disemogakan ya, selalu menjaga amanah cinta, jujur, setia, percaya dan saling melengkapi. Itulah sejatinya ya. Jadi 4 unsur diantaranya gitu, ada lebih banyak ya. Unsur dalam hubungan itu banyak, cuman kita Gondes sebutkan 4 yang paling inti. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran segala sesuatu kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Berdoalah yang terbaik dalam hubungan ini ya. Oke. Ada sesuatu ya, misalkan ada sesuatu dirembuk ya, dengan kepala dingin, agar hubungan ini tetap terjalin ke harmonisanya ya. God bless you, file 1. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Di sini ada angka 2. Kita maknai sebagai tanggal lahir ya. Bagaimana sifat atau karakter manusia atau seseorang ya. Jahat amat manusia. Seseorang yang lahir pada tanggal 2. Orangnya perasa dan mudah diperoleh ya. Sifat yang suka menyendiri. Ya, membuatkan dia lebih suka tinggal di rumah. Banyak orang suka bergaul dengannya karena perwatakan yang lembut dan ramah ya. Selain dia itu perasa ya, lembut dan ramah dan mudah diperoleh ya, dia itu banyak teman yang menyukainya karena kelembutannya dan keramahnya. Dia suka menyendiri ya. Dia suka tinggal di dalam rumah seperti itu. Dia paling benci jika cintanya ditolak atau dikhianati oleh orang yang benar-benar dicintainya. Namun ya, begitu dia selalu sabar dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Sayangnya, untuk urusan masa depan dia pesimis sendiri ya, mengalah sebelum mencoba gitu, kayak menyerah gitu. Oleh itu, meski ada yang mendorongnya agar tidak terus terjebak dengan sikap pesimisnya itu ya, seseorang yang lahir di angka 2 seperti itu. Oke. Jadi harus optimis ya. Setelah membaca atau mendengarkan video Gondes ini, semoga bisa menjadi sebuah motivasi bahwa jangan menyerah sebelum mencoba ya, seperti itu. Oke. Gondes akan shuffle, kemudian tebar kartunya dan memaknainya. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Bismillahirrahmanirrahim.
Ten of Swords. The Wood. Pernikahan. Mempertahankan atau bertahan. Four of Pentacle. Dan ada The Chariot. Kegelisahan, depresi, gak bisa tidur, gelisah. Bagaimana perjalanan percintaanmu ke depan dengan dia ke depan? Ada pengkhianatan. Apakah kalian berdiri dengan sosok orang yang sudah mempunyai pasangan? Itu versi 1. Ya. Hubungan ini akan terjadi pengkhianatan atau pengkhianatan kepercayaan, pengkhianatan dalam hubungan, dan pengkhianatan apapun namanya. Pengkhianatan itu ada macam ya. Tapi di sini yang gue lihat dia akan terhubung kembali dengan orang masa lalunya. Tetapi nggak mau pisah dengan kamu juga sih. Dia akan tetap bertahan sama kamu dan tetap akan bersama kamu. Tetapi dia juga akan kembali dengan orang masa lalunya, dengan pernikahannya. Kalau kalian di sini berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan, dia akan bukan meninggalkan ya, berkhianat ya maksudnya ya. Dia akan kembali pada orang masa lalu, orang pernikahan masa lalu, tetapi dia tidak akan meninggalkan kamu. Dia akan tetap bertahan dengan kamu dan dia akan fokus juga pada pekerjaannya. Dia akan lebih ambisi seperti itu untuk masa depan kalian berdua gitu. Kalian berdua itu dia dan kamu gitu. Dia pasangannya dan kamu. Jadi dia ingin bersifat adil gitu loh. Anda shuffle untuk klarifikasinya seharusnya bagaimana dan kenapa. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Klarifikasinya. Kebahagiaan. Ya, kita membuat seorang yang kita cintai bahagia walaupun kita harus korban perasaan. Maukah engkau? Maukah engkau? Ada sih sebagian yang rela. Ada peluang. Ada sebuah pembuktian akan dilakukan oleh dia nanti bahwa dia bisa cinta kamu, bisa cinta masa lalu, orang masa lalunya. Ada pernikahan. Di sini akan ada pembuktian pernikahan dengan orang masa lalu atau orang ketiga ya. Ibaratnya ini bisa diartikan kamu yang istrinya dan dia akan kembali dengan orang masa lalu dan menikah. Tetapi tetap sayang sama kamu juga, nggak ninggalin kamu gitu ya. Itu yang akan dia lakukan di sini ya. Ada kegelisahan pasti yang dia rasakan. Kenapa sih kok dia kan tentang rumah tangganya masa lalu ya, seperti itu. Jadi dia akan udah menikah dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu, dia akan serius dengan kamu juga, tetapi dia akan melakukan sebuah pengkhianatan bagi kamu ini yang bagaimana rasakan. Dia akan kembali pada orang masa lalunya seperti itu ya. Tapi dia tetap akan bertahan dengan kamu juga. Dia akan berusaha keras untuk bisa sifat adil, sabar seperti itu. Klarifikasinya dia ingin bahagia ya, peluang kebahagiaan bersama kalian
si dia dan kamu gitu maksudnya. Masa lalu dan kamu ingin dia berada sebanding sejajar di sisi mereka, di sisi dia, di sisi pacar. Gini ya, agak ribet ngomongnya. Dia mencintai kamu tapi juga mencintai orang masa lalunya. Dia ingin kembali, mungkin dulu pernah bercerai atau terpisah tapi akan menyambung kembali, tetapi juga tidak meninggalkan kamu karena di sini dia juga sayang sama kamu dan dia serius sama kamu, ingin menikahi kamu, dan dia tetap akan bertahan untuk kamu dan bertahan untuk si masa lalu juga ya, karena dia merasa gelisah seperti ini karena ada udah rumah tangga ya dulunya, mungkin karena tuntutan anak-anaknya atau karena memang keinginan dia agar anaknya tidak merasa dijauhi orang, bapaknya, atau kalau ibunya ya ibunya, ini pokoknya tergantung dari kalian yang menonton ya, jenis kelaminnya seperti itu ya. Tapi dia akan mencoba untuk bersikap adil, dia akan kembali pada orang masa lalu dan menikah. Dan ini letakkan energi kamu entah jadi orang ketiga atau kamu jadi orang masa lalu, seperti itu ya, yang akan terjadi seperti itu. Dia ingin kamu dan si masa lalu berada sejajar di sisi dia gitu, saling bahagia bersama seperti itu ya, maunya dia sih. Tapi kalau kalian mau nggak tahu, ada harapan di sini, harapannya seperti itu, harapan dia ya, harapan kamu Ndes nggak tahu sih, tapi yang pasti dia berharap kalian hubungan dalam triparty ini baik-baik saja, seperti itu ya. File 2, bisa nggak kalian kembali pada kalian, pertimbangkan. Tapi dia nggak pernah merubah cintanya ke kamu ya, dia tetap sayang sama kamu, tetap cinta sama kamu, tetap rindu sama kamu, tetap akan bersikap adil nanti setelah kalian bertiga ya, di hubungan triparty ini kalian akan dia bersifat adil. Twin flame ini bukan kamu sama dia sering berantem tapi saling mencari, saling bertengkar, saling menjauh tapi saling mencari. Tinggalkan dia, ini pesan buat kamu. Mengerikan, kamu udah terlanjur cinta ya, diam-diam dia merindukanmu, akan bersatu. Iya, di sini akan bersatu karena apa, dia akan mencintai kamu dan mencintai orang masa lalunya sama. Tetap optimis. Selebihnya terserah kamu ya, rendah hatilah. Di sini tinggalkan dia, tetapi kalau kamu memang mencintai, di sini ada namanya twin flame relationship, bertengkar seperti kayak cerminan gitu. Kalau berantem tapi itu hilang, kemudian nyatu lagi, nyatu hilang, saling benci tapi nanti merindukan lagi, seperti itu. Ini yang terjadi di hubungan ini. Jadi selebihnya terserah kalian mau disambung terus atau mau berhenti sampai di sini, belajar move on. Susah Ndes move on ya. Twin flame itu hubungan yang erat sekali, hanya alam semesta yang bisa memisahkan kita, dan nanti akan menghilang sendirinya kalau kamu berusaha. Tetapi lebih kuat ya daripada soulmate sama karmik. Twin flame itu lebih erat, lebih ada kasih sayang, ada kemarahan, ada kebencian, ada air mata, semuanya bersatu di namanya hubungan twin flame relationship itu, karena campur tangan alam, dan alam yang akan bisa memisahkan kalian udah belajar move on pun tidak akan pernah bisa, kecuali Allah yang atau alam yang memang menghendaki kalian sudah selesai twin flame di sini, baru seperti itu ya. Kita hanya bisa bersabar, berdoa, dan bermohon hubungan ini kalau mau disudahi ya disudahi, kalau dilanjut jadi lanjut, seperti itu doanya, bisanya seperti itu, karena alam yang akan memberi keputusan gitu, yang akan menyembuhkan luka kalian, yang akan menyudahi hubungan twin flame itu hanya alam ya. Kalau soulmate itu saling melengkapi gitu. Tapi twin flame itu bisa bersatu, bisa, siapa bilang nggak bisa bersatu, bisa ya seperti apa ya, seperti kembaran kamu berantem bang nyatu lagi, seperti itu doang. Tapi ya cinta banget, seperti itu. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes ya. Gondes akan ambil minimal 1 maksimal 2 untuk menguatkan saja. Seperti hubungan kalian seperti itu ya, kalian akan diduakan
akan ada ya, kamu yang merasakan pasti akan merasa dikhianati gitu, karena dia akan kembali ke orang masa lalu, tetapi tanda kutip dia tetap bertahan untuk kamu dan dia ingin meninggalkan kamu, dan inginnya dia kamu sejajar dengan pasangan orang masa lalu, saling berbahagia, berbagi kasih sayang. Nek di madu apa nek di madu itu kalian tetap rukun gitu, karena dia kasih sayangnya banyak, kasih sayang. Hubungan ini penuh kasih sayang, walaupun twin flame ya. Ya memang twin flame seperti itu, Des. Iya, twin flame itu seperti itu. Kasih sayangnya besar, tapi ya bertengkarnya besar. Pergerakan dimulai dari kamu, karena dia ragu walau perasaannya untukmu besar. Ya, dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, tetapi banyak harapan agar kamu bisa memberikan segala sesuatu dengan tangan terbuka, agak menerima dengan tangan terbuka seperti itu ya. Luka ya, ya luka sekali, Des. Ya memang terasa luka, tetapi seiring waktu nanti kalian akan baik-baik saja ya. Jadi kalau mau ditinggalkan ya tinggalkan, kalau mau dilanjutkan ya dilanjutkan, tapi dengan segala resiko kamu harus siap. Oke? Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan menyatukan hubungan kalian, yang berkuasa mengizinkan hubungan kalian ini. Jangan menyandarkan pada dirimu sendiri atau pengertian kamu sendiri atau kepada orang atau seseorang yang kamu cintai. Cintailah dia karena Allah, agar semua baik-baik saja. Tetap berdoa, tetap ke jalan yang benar, karena Allah menyukai orang yang benar. Walaupun Allah tuh nggak bilang aku gak suka sama orang yang salah, tapi Allah akan memilih orang yang benar. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang siapapun, sekalipun dia penjahat, ya kan? Dan kita harus yakin itu, bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hubungan ini, termasuk yang pilih file 2 ya. Pertimbangkan kembali hubungan ini, oke? Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? File 2, semoga diberikan yang terbaik. Oke ya. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Ya, masih bersama Kundes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada angka 3. Di sini Kundes akan memaknai sebagai tanggal lahir ya. Bagaimana karakter, watak atau sifat seseorang yang lahir pada tanggal 3 ya. Seseorang yang lahir pada tanggal 3 itu mempunyai sifat sabar ya, serta pandai menguasai diri. Adalah ciri yang khas bagi seseorang yang lahir pada tanggal ini. Tapi jangan coba mempermainkannya ya, jangan coba-coba mempermainkannya. Dia akan mengamuk dengan hebat. Dia tergolong seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sifat jujur dan ramah adalah modal utamanya untuk bergaul ya. Tapi dalam soal cinta dia merupakan manusia atau seseorang yang sulit untuk dipahami atau misterius. Angka 3 ya. Jangan coba-coba untuk mempermainkan dia dalam segala hal ya, karena dia sosok yang bisa mengamuk nanti, bisa marah besar dan bisa lebih jahat dari orang jahat seperti itu ya. Jangan main-main ya. Oke, kita akan shuffle sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya. Oke, bismillah. Oh iya, Kundes pesankan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan di jeda ya, karena bisa memutus energi kalian ya. Kita akan mulai ya, shuffle, fokus, jangan lupa berdoa. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? File 3. Akan bertahan, akan saling mempertahankan. Ada sedikit kesulitan, bukan sedikit ding, ini adalah keterpurukan, kesulitan finansial.
Ini untuk segala hubungan file 3 ya, untuk yang lagi PDKT, untuk yang lagi sudah berdealing ya, udah menikah ataupun itu ada terjadi pertengkaran karena keuangan. Yang sudah menikah, yang pacaran ya, berpasangan yang pasti. Tapi dengan meyakinkan ya, dengan pertahanan yang kuat pasti akan ada peluang ya, akan ada peluang ya, tentang sebuah tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab kok. Ini kalau biasanya kalau untuk urusan finansial itu kan kaum Adam ya, kaum maskulin ya, yang bertanggung jawab ya di dalam hubungan ini. Nanti perjalanan baik yang ini untuk segala hubungan ya, akan ada kesulitan, akan ada pertengkaran. Kesulitan itu letakkan di mana hubungan kalian ya, akan ada kesulitan, akan ada pertengkaran, tetapi yakin ya, di antara kalian berdua itu meyakinkan pada diri kalian masing-masing, atau dia meyakinkan kamu, kamu meyakinkan ke dia bahwa sebuah peluang pasti akan ada asal kita bertanggung jawab dalam sebuah hubungan ya. Kedepannya akan masih bisa bertahan walaupun dalam kesulitan, entah kesulitan izin, restu, atau kesulitan finansial, atau kesulitan apapun itu. Kalian berdua meyakinkan, saling meyakinkan bahwa hubungan ini akan baik-baik saja dan bisa dipertanggungjawabkan dan masih bertahan, akan dipertahankan seperti itu ya. Kalian rasakan shuffle untuk klarifikasinya ya, harus bagaimana solusinya, harus kenapa, bagaimana kok bisa mengalami sebuah kesulitan begitu ya. Kita akan lihat masih bertahan walaupun dalam pertengkaran, karena kalian berdua saling meyakinkan hubungan ini akan baik-baik saja dan akan ada kesempatan ke depan ya, asal kalian bertanggung jawab dalam hubungan ya, karena hubungan itu sendiri kan bukan main-main ya. Jadi jangan pernah mempermainkan hubungan, dan di sini kalian masih saling mempertahankan, terutama si dia. Oke, karena saya akan shuffle untuk klarifikasinya file 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebahagiaan ya, ada yang ini udah berdealing dengan udah yang berumah tangga ya, ini berumah tangga. Rumah tangga itu ya pasti ada liku-likunya. Pokoknya kalau hubungan itu pasti ada liku-likunya, ada suka, ada duka ya. Di sini disampaikan klarifikasinya bahwa dalam rumah tangga itu kesulitan finansial, atau rentan kepercayaan itu pasti ada, tapi kalian berdua harus bisa mempertahankan ya, apapun dalam hubungan ya, ini untuk semua hubungan ya, harus bisa mempertahankan bahwa ya cinta itu perlu dipertahankan ya, komit itu perlu dipertahankan kalau yang udah berumah tangga. Jangan hanya karena ekonomi yang terpuruk kalian berantem, nggak juntrung, nggak bisa saling memaafkan, tetapi di hubungan kalian berdua di file 3 kalian akan saling satu sama lain meyakinkan selama masih ada peluang dan saling mempertahankan, semua akan baik-baik saja dan akan tampak kebahagiaan. Materi bisa dicari berdua asalkan kalian saling melengkapi ya. Karena kebijaksanaan dalam hubungan file 3 ini yang benar-benar harus ditampakkan ya, harus ditampakkan, harus direalisasikan bahwa hubungan itu tidak cuma sebatas aku cinta kamu, aku sayang kamu, nggak ada. Harus ada pengertian, harus ada saling mensupport, ada saling meyakinkan satu sama lain dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kesulitan sosial atau materi, itu harus saling meyakinkan, karena peluang itu ada di saat kita merasa bertanggung jawab dalam hubungan ya, dan diantaranya adalah itu mempertahankan dan mencari solusi ya. Dalam klarifikasinya ditampakkan sebuah kebahagiaan asalkan
eh, baris pertama dipertahankan, dijalani, ya kan. Setiap hubungan pasti ada pertengkaran, itu menimbulkan sebuah depresi ya, sebuah kegelisahan yang akan kalian rasakan, tetapi tetap bertahan untuk saling menyelesaikan, membuka hati, saling menjelaskan duduk persoalannya apa, kenapa saling salah paham seperti ini, ya. Masih banyak harapan. Hubungan di file 3 ini banyak ada pertengkaran karena kesulitan ya. Kesulitan itu Bunda nggak sebut secara finansial, tapi ditegaskan di sini secara finansial ya. Tapi Bunda menganggap ini sebagai makna kesulitan dalam segala hal. Jadi pertengkaran, tapi ada pertahanan, ada saling menjelaskan, saling meyakinkan, dan ada tanggung jawab dalam hubungan. Semuanya akan baik-baik saja dan akan tampak kebahagiaan ke depan. Seperti itu, dan kalian harus menyikapinya dengan bijaksana. Bagaimana cara mempertahankan hubungan, bagaimana cara menjelaskan permasalahan yang seharusnya tidak terjadi, seperti itu ya. Pertengkaran di sini digambarkan sebagai sebuah harapan menjadi lebih baik, karena dengan pertengkaran itu kita bisa mengetahui karakter satu sama lain. Karakter dia seperti ini, kamu harus berlaku seperti ini. Karakter kamu begini, dia harus memperlakukan kamu seperti ini. Itulah, kalau hubungan mulus-mulus saja itu perlu ditanda tanyai, sebetulnya ada apa sih kok hubungan mulus-mulus saja ya, itu harus dipertanyakan. Jangan nggak boleh seudon. Ada peluang, tetap akan ada peluang kebahagiaan walaupun kalian bertengkar. Ini sebagai bumbu ya, kalau kalian menganggapnya sebagai bumbu ya, karena pertengkaran sendiri adalah sebuah keterbukaan satu sama lain. Ini loh aku emosinya seperti ini loh, aku marah karena ini loh. Nah, tinggal kalian berdua saling menyikapi, tapi di file ketiga saling mempertahankan, saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat, iya kan. Kebahagiaan akan tampak. Dengan penuh bijaksana, segala masalah harus diselesaikan dengan baik-baik, dengan arif ya. Seperti itu file 3. Itu perjalanan daripada pesan kartu ya, di sini ya, pesan tebaran kartu perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya. Gondes akan coba shuffle pesan buat kamu yang pilih file 3. File 3, kalau kalian ada di ranah ini, dan ini adalah energi kalian ya. Kalau kurang detail silahkan personal reading ya. Kurang detail Gondes ya, ini adalah general reading. Energi ditarik secara acak dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam energi di mana kalian menemukan video ini dan menontonnya. Hukum tebar tuai, hati-hati ya. Hukum tebar tuai itu berlaku. Apa yang kamu tanamkan itu yang akan kamu petik ya. Jadi kamu harus hati-hati, jangan gegabah dalam sebuah hubungan. Harus berhati-hati dalam, baik dalam bicara, dalam bertingkah laku. Harus bijaksana. Di sini disarankan harus bijaksana dalam bersikap. Karmics, hukuman ini masuk karmics ya. Karmic relationship, kayak pembayaran. Namanya hukum tebar tuai itu pasti ada yang namanya pembayaran ya. Yang kamu lakukan terhadap seseorang cepat atau lambat akan kamu bayar ya, dengan apa yang harus kamu membayarnya, dengan apa yang kamu lakukan, seperti itu ya. Dan apa yang kamu tanamkan pada seseorang akan dibayar oleh alam semesta. Kalau nggak langsung sama orang itu ya oleh alam semesta, pasti cepat atau lambat. Jadi kita harus hati-hati ya. Hukum karmik di sini ini sepertinya kamu lagi membayar, namanya hukum karmik. Mengucurkan air mata, meneteskan air mata, tetapi nanti kamu akan menerima bayarannya menjadi lebih baik, yaitu sebuah kebahagiaan, seperti itu ya. Nggak selalu ya hukum tebar tuai itu buruk ya, tetapi yang pasti yang jadi kalian ingat adalah hukum tebar tuai adalah hukum alam, di mana yang menanam di situ kalian memetik. Tergantung kalian tanam apa akan memetik apa, seperti itu ya. Cepat atau lambat, baik yang membayar orang itu langsung atau orang lain yang akan melakukannya, seperti itu ya. Jadi harus hati-hati.
Melangkahlah dengan pasti, segala sesuatu melangkah dengan pasti. Pasrah boleh, tapi menyerah dalam keadaan tidak boleh. Kita tetap harus optimis. Di sini ada angka 16. 16 makna apa ini? Ada momen apa? Ini baik tanggal lahir atau memang kalian jadian atau kalian bertengkarnya tuh di tanggal-tanggal ini ya, atau keterpurukan di tanggal ini. Tetapi ya 16 juga bisa dimaknai sebagai angka 7 secara feng shui ya. Itu dimaknai penantian dengan penuh kesabaran. Ya, segala sesuatu kalau kita sabar akan menghasilkan kebahagiaan ya. Itu sudah janji tebar tuai seperti itu. Tersenyumlah. Seperti hanya bertengkar, tapi ada harapan untuk bahagia. Tergantung cara kita menyikapinya ya. Kalau kita menyikapinya dengan negatif thinking ya akhirnya hasilnya ya negatif thinking seperti itu ya. Ada saling mencinta. Hubungan di sini Gondes melihat saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati ya. Pertengkaran itu hal yang biasa bagi file 3 ini ya, tetapi kalian berdua bisa saling meyakinkan nantinya ini file 3 jempol ya, akan terjadi seperti itu. Perjalanan cinta kalian ya, dalam kesulitan apapun kalian akan saling meyakinkan, saling menguatkan seperti itu. Walau ada pertengkaran itu hal yang biasa, tetapi besar harapan di sini kan apa? Kalian saling mencintai, akan selalu bertahan dan kebahagiaan menanti kalian. Ya, seperti itu, ada peluang. Oke, file 3, Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes ya. The White on the ampunya Gondes Mendes. Gondes akan mengambil 1 minimal, maksimal 2 ya, untuk memperkuat saja. Gondes merasa senang walaupun ada pertengkaran di file 3 ini. Kalian saling mengerti ya, saling menguatkan, saling meyakinkan dalam kesulitan apapun. Jadi pertengkaran itu kayak semacam cari solusi gitu loh, bukan bertengkar untuk saling membenci. Tapi di sini ada hukum tebar tuai. Kalau ada yang menyakiti pasti akan disakiti. Siapa yang nyakitin nggak tahu, cuma pasti akan membayar gitu ya. Hidup cuma sekali ya, jangan banyak menyakitin hati orang. Umur tidak ada yang tahu. Jadi tetap bersikaplah baik pada sesama. File 3, kenapa ini? Mengambil pesan alamnya terlalu sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1 saja jatuh ya. Terima kasih. Gondes akan buka pesan buat file 3, pesan alam semesta versi Gondes. Pesan box kocok. Oke. Gondes akan ambil 1 pesan ya buat kamu. 5 itu dimaknai kesulitan, bisa dimaknai pertengkaran, bisa dimaknai manipulasi atau membutuhkan, memanfaatkan seperti itu. Ya, ada kesulitan di sini memang. Ada pertengkaran memang di sini. Dan kalian membutuhkan sebuah pengertian, sebuah pertahanan yang kuat untuk menjalin hubungan ini pasti. Itu pesan dari alam semesta versi Gondes ya. Pesan kocok kartu. Kocok box botiknya Gondes atau pesan alam semesta versi Gondes atau pesan daripada black boxnya Gondes atau botiksnya Gondes ya. Udah Gondes sampaikan kalimat sebuah kesulitan. Kalian yakin Gondes yakin kalian akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus mengubah struktur hubungan kalian, misalkan cinta jadi benci, cinta jadi amarah, tidak. Ini disikapi dengan baik di file 3 ini. Oke, God bless you ya. Allah memberkatimu file 3. Amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. File 4, apa kabar? Semoga kabar selalu kabar baik selalu menyertaimu ya. Oke. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? File 4 di sini ada angka 4 ya. Gondes akan memaknainya sebagai tanggal lahir. Bagaimana sih sifat atau watak atau karakter seseorang yang lahir pada tanggal 5? Ingat ini adalah general reading ya. Jadi kalau tidak ada kesamaan dengan karakter kalian pada lahir di tanggal 4, artinya ada perbedaan karena mungkin jam lahir atau nepton ya. Oke. Gondes akan mulai ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapin readingan ini.
Sifat seseorang yang lahir pada tanggal 4 ya. Seseorang yang lahir pada tanggal ini adalah seseorang yang pandai, suka bergaul dan mudah berubah pendapat, kayak nggak permanen gitu ya, berubah-ubah. Ya. Dia tidak sering yakin dengan dirinya sendiri, labil ya, sering labil. Dalam soal cinta, dia tergolong seseorang yang mata keranjang dan suka bertukar-tukar partner. Sifat ini membuat orang tidak suka, apalagi untuk bersimpati dengannya, dengan seseorang yang lahir tanggal 4 ini. Dia sering bersifat dingin bagi orang lain karena menganggap orang lain merupakan faktor penyebab timbulnya masalah. Tapi ya, dia memiliki sifat kelakar, bercanda, mudah ketawa, dan kadangkala kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Ya, yang membuat labil itu sifat kekanak-kanakan itu kan. Biasa orang kalau anak-anak itu kan labil, belum bisa menentukan sikap. Nah, ini diantaranya. Semoga setelah mendengar atau membaca, menonton video Gondes ini yang lahir pada tanggal 4 ya, ini tidak semuanya sama ya. Enggak Gondes, aku enggak seperti itu. Yang seperti ini yang Gondes sampaikan tadi, semoga bisa menjadi suatu antisipasi, lebih hati-hati, atau sebagai motivasi untuk merubah sedikit demi sedikit sifat seperti itu, atau menghilangkan sama sekali. Jangan sampai kekanak-kanakan, jangan sampai dingin ya, happy gitu ya, lebih menghargai orang lain gitu ya. Dalam soal cinta juga jangan suka mata keranjang, tidak oke, tidak bagus. Oke. Gunakan shuffle untuk bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya di file keempat. Ya, ini adalah general reading, ingat. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Bisa vice versa, terbulak-balik energi. Kalau ingin pure, silahkan personal reading. Jangan lupa subscribe-nya, share, komen, like, dan tekan tombol notifikasinya. Tanda lonceng. Ya, oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? File 4. Kita lihat bagaimana pesan tebaran kartu di sini untuk file nomor 4. Fokus ya. Jangan dijeda kalau bisa, biar iklan lewat. The Empress, sosok yang ceria, ada status gender di sini, ada juga status yang lagi menunggu kelahiran ya, ada juga ini ada sosok yang ceria, penuh kasih sayang, penuh pemerhatian, tapi sedikit bawel dan galak dan ceriwis dan sangat amat kepo. Sosok yang mandiri, ini sosok yang mandiri ya. Pencarian cinta. Isolasi diri. Halo file 4, fokus ya, kita tidak berantakan. Komitmen, 2 of Cups. Mempertahankan, ini file 1, file 3, file 2, file 3,
File 4 ada yang dinamakan mempertahankan ya, bertahan ya. Sangat bahagia dong mempunyai pasangan yang suka mempertahankan kita, apalagi memperjuangkan ya kan. Cinta, mempertahankan cinta kalian. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Kamu sosok yang dia pikirkan, seperti juga halnya kamu memikirkan sosok dia. Kamu sangat sayang sama dia, seperti dia sangat sayang sama kamu, karena kelebihan-kelebihan yang kalian lihat dan kekurangan-kekurangan yang kalian lihat di sini ya. Di sini ada pencarian cinta, sampai ada pencarian cinta di sini. Baik dia atau kamu akan memilih untuk menyendiri dengan komitmen, yaitu tidak ingin mencari yang lain. Itu komitmen kalian kalau satu sama lain saling mencari cinta ya, karena dia akan bertahan dengan cintanya kepada kamu yang sangat-sangat berlimpah gitu. Artinya gimana Des? Dia tidak akan mencari cinta ya. Kalau sampai entah kamu entah dia mencari cinta, dia tidak akan mencari cinta, dia akan lebih baik sendiri. Dia akan lebih baik bertahan dalam cintanya kepada kamu. Itu komitmen dia terhadap perasaan dia ke kamu. Tidak ingin mencari yang lain selain kamu gitu. Dia akan bertahan untuk kamu kayak gitu ya. Oke, sekarang Gandas akan shuffle untuk klarifikasinya. Jadi kalau kamu sayang sama dia, cinta sama dia, ini kalian saling mencintai ya, dan saling punya komitmen seperti itu ya. Semoga ya kamu juga seperti dia gitu, bertahan untuk satu cinta saja. Bagaimana perjalanan percintaanmu dengan dia ke depannya? Klarifikasi. Ada kebimbangan, tuh sebetulnya ada kebimbangan. Dalam pikirannya. Tentang sebuah cinta yang besar, tentang tujuan hidup membuka lembaran baru. Pilihan, tentang sebuah pilihan. Itu membuat dia bimbang ya. Yang ada di pikiran mereka, mungkin juga ada di pikiran kamu, sebuah kebimbangan. Seandainya nanti kamu atau dia mencari pilihan lain, bagaimana ya membuka lembaran baru dengan dia, bagaimana ya, sedang kamu adalah cinta. Artinya kalau memang harus dibutuhkan bertahan, jangan mencari pilihan lain, jangan ragu-ragu dengan hubungan kalian, sebuah cinta yang besar ya. Jangan bimbang tentang kesetiaan ya, jangan pernah berpikir untuk mencari cinta yang lain ya. Kesendirian adalah bukti daripada cinta yang sebenar-benarnya. Komitmen untuk membuka lembaran baru itu seharusnya ya. Perjalanan hidup kalian seperti itu ya. Ada kebimbangan sih, cuman di sini menguatkan bahwa kalian tidak akan mencari cinta. Seandainya ada cari-cari cinta yang lain, kamu atau dia akan memilih dan dengan komitmen akan menyendiri, bertahan untuk cintanya ke kamu gitu, atau sebaliknya gitu. Paham ya? Paham. Oke, Anda akan shuffle untuk yang pilih file nomor 4. Kacak dulu. Satu, 2, 3, 4, 5. Pesan buat file 4 dari black box-nya Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Gondes akan buka satu persatu. Berdoalah untuk dia, saling mendoakan. Cintanya hanya untukmu ya. Dia akan menyendiri dengan komitmennya, akan bertahan dengan cintanya ke kamu. Seandainya kamu cari cinta yang lain ya.
ragu-ragu. Ya terkadang namanya manusia ada yang namanya kebimbangan, ya kan? Manusiawi. Dia tak mencintaimu. Oh, saling pengertian itu ya yang harus kamu lakukan, dan lakukan sebuah pembuktian dalam sebuah hubungan. Jangan cuma ngomong doang, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku bla bla bla, tapi omong kosong. Tapi di file ini dibuktikan bahwa dia akan berkomitmen sendiri seandainya ada pencarian cinta yang lain di situ, seperti itu. Berdasarkan shuffle untuk pesan buat file 3 ya. Des kok penyampaiannya cepat sekali ya, agar kalian tidak jenuh. Tapi yang pasti Gondes hanya ambil clue-cluenya saja, dan yang kurang detail silahkan personal reading ya. 4 unsur suatu hubungan ya: percaya, saling asih, jujur, dan setia ya. Saling kasih sayang, saling melengkapi, dan setia ya, seperti itu. Pesan yang kedua, atau lupakan dia. Kamu mau cari cinta yang lain ya berarti lupakan dia gitu. Kalau dia sih tidak gitu. Di file yang 4 Gondes dia punya kesetiaan tersendiri. Tetapi kalau kamu mau lupain dia, kamu ingin mencari cinta yang lain, ya kalau dia cari cinta yang lain, kamu ingin lupain dia, ya lupain dia. Tetapi kalau si dia ya ingin berkomitmen tetap bersama satu, yaitu sendiri. Kalau kamu mencari cinta seperti itu. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran segala sesuatu. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, karena yang punya kuasa tahu tidak ya sebuah kebaikan untuk kamu atau tidak, itu hanya Allah ya. Selebihnya tetap optimis ya. Apa? Karena cinta itu tidak pada manusia saja, sejatinya cinta itu antara kamu dan Allah, kita umat bersama Allah saja. Selebihnya adalah bonus, seperti itu. Jadi jangan pernah bersandar pada manusia ya, karena manusia itu pada hakikatnya hanya bisa memberikan kekecewaan ya, seperti itu. Oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna yang mengetahui mana yang terbaik dan tidak terbaik buat kita. Kadang dia baik buat kamu, kamu tidak baik buat dia, atau sebaliknya ya. Kamu baik buat dia tapi dia tidak baik buat kamu, atau sebaliknya kamu baik buat dia baik buat kamu tapi kamu tidak baik buat dia. Jadi kita harus positive thinking saja ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap optimis ya. Wassalam. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.